wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Sabuddin sebagai moderator dan terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Mbak Oliatul, ada Mbak Ami Dwi, ada Mbak Berlinda, Mbak Nailul, dan yang terakhir ada Mbak Rika. Di sini kami akan membahas tentang Blackboard Design tahap 1, atau bisa kita sebutkan dengan hasil yang Untuk yang pertama kita akan membahas pengertian dari backward design sendiri atau bisa dikatakan desain terbalik, yaitu metode perancangan kurikulum pendidikan dengan menetapkan tujuan sebelum memilih metode pembelajaran dan bentuk penilaiannya sendiri. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan pada tahap 1 ini ada 2. Yang pertama, mengkaji standar isi dan mengembangkan tujuan instruksional. Kemudian yang kedua, meninjau ruang lingkup dan urutan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya yaitu elemen-elemen pada tahap 1 dalam mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu established goal atau penetapan tujuan. Guru menentukan tujuan atau ide besar yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Pada akhirnya dapat melakukan sesuatu sebagai hasil apa yang sudah dipelajari. Yang kedua, understanding atau pemahaman. Guru menentukan pemahaman spesifik yang ingin dicapai, dan siswa juga akan memahami apa yang akan mereka pelajari, apa ide-ide utama, hal-hal khusus yang didapatkan agar mereka memahami, apa kesalahan konsep yang kira-kira bisa diprediksi akan muncul. Kemudian ini ada pertanyaan penting. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran? Kemudian pertanyaan apa saja yang mendorong peserta didik untuk menyelidiki dan memahami materi sehingga terjadi transfer belajar? Kemudian apa yang harus peserta didik lakukan, kemudian ketahui dan pahami di akhir pembelajaran? Konten materi apa yang harus saya ajarkan? Kemudian bagaimana urutan pengajaran konten materi, kemudian pengetahuan dan kemampuan apa yang diharapkan muncul dari diri siswa, dan yang terakhir ada pemahaman abadi apa yang diinginkan di akhir pembelajaran. Kemudian bisa dilanjutkan oleh rekan. Itu ada hasil yang diinginkan, tujuan yang diterapkan itu apa tujuan relevan. Misalnya standar isi, tujuan, kursus, dan program dari hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga itu peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Perbahannya itu meningkatkan kemampuan siswa bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan, dan mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Pertanyaan yang penting Baik, selanjutnya ada contoh penerapan. Peserta didik akan belajar mengenai tumbuhan dimulai dengan mengenal bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya.
Peserta didik diharapkan dapat melihat bahwa bagian tubuh tumbuhan berperan dalam proses pertumbuhan, mempertahankan diri atau adaptasi, serta perkembangbiakan. Pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh siswa sebagai hasil dari unit ini? Yang pertama ada pengetahuan. Selanjutnya ada mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Tumbuhan dan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh. Mempertahankan diri serta berkembang biak. Yang kedua, menanam tumbuhan dan merawat tumbuhan sesuai dengan kebutuhan tubuh tanaman secara mandiri dan menunjukkan tanggung jawab. Selanjutnya, contoh penerapan tahap 1, apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan dan keterampilan tersebut. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada beberapa kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.